Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang struktur atom. Selamat belajar, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Sebelum belajar tentang struktur atom, terlebih dahulu kita harus belajar tentang perkembangan teori atom. Nah, teori tentang atom dimulai dari pemikiran seorang ilmuwan yang bernama Demokritus. Demokritus ini menyebutkan bahwa materi tersusun oleh suatu partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun, Demokritus belum dapat menyebutkan ataupun menggambarkan bagaimana bentuk dari partikel terkecil tersebut. Sehingga Demokritus ini masih diangan-angan bagaimana sih bentuknya itu. Kemudian pada tahun 1808, seorang murid dari Demokritus yang bernama John Dalton mengungkapkan beberapa postulat tentang partikel terkecil tersebut. Beberapa postulat yang diusulkan oleh Dalton yaitu: pertama, unsur tersusun atas partikel terkecil yang disebut dengan atom. Nah, sekarang partikel terkecil yang semula disebutkan oleh Demokritus tadi sudah diberi nama oleh Dalton, yaitu dengan nama atom. Yang kedua, atom dari suatu unsur memiliki massa tertentu. Yang ketiga, atom dari unsur berbeda memiliki sifat berbeda. Misalkan saya punya unsur oksigen dan hidrogen. Masing-masing oksigen dan hidrogen ini memiliki sifat yang berbeda-beda, sama seperti manusia. Misal ada anak yang bernama Adi dan yang satu bernama Mawar. Antara Adi dan Mawar memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang keempat, senyawa merupakan gabungan dua atau lebih unsur. Contoh, senyawa air atau kita kenal dengan H2O terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Yang kelima, perbandingan unsur dalam senyawa adalah tetap. Dan yang keenam, atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Namun, reaksi kimia hanyalah pengaturan ulang susunan atom-atom. Untuk postulat nomor 5 dan nomor 6 akan kita pelajari lagi pada bab akhir kelas 10. Dari beberapa postulat yang diajukan oleh Dalton, Dalton mengungkapkan teorinya tentang atom. Atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, dan atom ini berbentuk bulat padat seperti bola pejal. Namun dalam perkembangannya, isi teori atom Dalton tidak semuanya benar, dan ternyata ditemukanlah bagian dari atom atau partikel-partikel subatomik yang disebut dengan elektron, proton, dan neutron. Untuk itu, kita akan mempelajari bagaimana sih kok bisa diketemukan elektron, proton, dan neutron. Mari kita bahas penemuan partikel subatomik yang pertama, yaitu eksperimen adanya elektron. Elektron ditemukan dari eksperimen pada tabung sinar katoda. Seperti ini gambarnya. Nah, tabung sinar katoda ini memiliki dua elektrode. Pertama, elektrode yang dinamakan katoda, yaitu elektrode yang bermuatan negatif. Dan elektrode kedua yaitu anoda yang bermuatan positif. Dalam sinar katoda ini memiliki gas yang bertekanan rendah. Ketika tabung sinar katoda dihubungkan dengan tegangan listrik tinggi sekitar 20.000 volt dan dalam tekanan rendah sekitar 10⁻⁴ atmosfer, pada dinding tabung terjadi fluoresensi atau berpendar, seperti yang diperlihatkan garis berwarna hijau. Ini namanya efek fluoresensi. Adanya efek fluoresensi ini menunjukkan adanya sinar yang keluar dari katoda. Ada sinar yang keluar dari katoda
menuju ke anoda. Para ilmuwan menyimpulkan sifat-sifat sinar yang keluar dari katoda menuju anoda adalah sebagai berikut. Pertama, dia bergerak lurus dari katoda menuju anoda. Yang kedua, sinar yang dihasilkan oleh tabung sinar katoda ini bisa dibelokkan oleh medan magnet eksternal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sinar memiliki muatan. Yang ketiga, sinar katoda dibelokkan ke arah plat elektrode bermuatan positif. Seperti pada magnet, sinar yang dihasilkan oleh tabung sinar katoda saat diberikan medan magnet eksternal, ternyata sinar ini berbelok ke arah medan magnet bermuatan positif. Yang positif kan akan menarik yang negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sinar yang dihasilkan oleh tabung sinar katoda adalah bersifat negatif. Nah, partikel bermuatan negatif ini disebut dengan elektron. Penemuan elektron ini dilakukan oleh Thomson pada tahun 1904. Berdasarkan penemuan adanya elektron dalam suatu unsur, Thomson mengemukakan teori atomnya sebagai berikut. Atom merupakan bola bermuatan positif. Di tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Thomson ini menggambarkan atom sebagai roti kismis, di mana rotinya itu adalah bola yang bermuatan positif, sedangkan kismisnya adalah elektron yang bertebaran pada atom. Nah, seperti ini. Dari permisalan roti kismis ini, teori atom Thomson sering disebut dengan teori roti kismis. Selanjutnya, kita akan membahas eksperimen adanya proton. Eksperimen ini dilakukan oleh Bapak Eugen Goldstein. Eugen Goldstein di sini melakukan percobaan pada tabung sinar katoda. Namun, di sini sinar katoda yang digunakan adalah sinar katoda yang dilubangi. Lihatlah pada katoda yang berwarna biru. Pada penemuan elektron, katoda ini tidak ada lubang. Namun, pada eksperimen proton, katoda ini sengaja diberi lubang. Adanya lubang pada sinar katoda membuat ujung dekat katoda atau ujung dekat katoda ini tampak bercahaya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selain adanya sinar katoda yang bergerak, lihat sinar katoda di sini yang berwarna merah. Sinar katoda bergerak dari katoda menuju anoda. Ternyata ada sinar lain yang arahnya berlawanan dari sinar katoda. Sinar yang berwarna biru ini bergerak dari anoda melewati katoda melalui lubang-lubang yang ada di katoda. Sehingga pada ujung tabung dekat katoda memiliki sinar atau tampak bercahaya. Nah, sinar lain tersebut dinamakan dengan sinar terusan atau sinar kanal atau sinar anoda karena dia berasal dari anoda yang melewati katoda. Sinar anoda ini memiliki sifat sebagai berikut, yaitu bermuatan positif. Dan yang kedua, partikel bermuatan positif ini disebut dengan proton. Jadi, dapat disimpulkan bahwa selain ada elektron, di dalam atom juga memiliki proton. Eksperimen selanjutnya pada partikel subatomik adalah eksperimen oleh Ernest Rutherford yang menemukan adanya inti atom pada atom. Rutherford menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif yang kemudian ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis. Ini adalah sumber dari partikel alfa. Partikel alfa ini bermuatan positif.
kemudian ditembakkan kepada lempeng emas yang sangat tipis. Jika model atom yang diajukan Thomson benar, maka sebagian besar sinar alfa yang ditembakkan harus menembus lempeng emas. Jadi gambarannya seperti ini. Thomson mengajukan bahwa atom adalah bola bermuatan positif yang di sana tersebar elektron-elektron seperti roti kismis. Jika anggapan Thomson ini benar, seharusnya partikel alfa yang ditembakkan oleh Rutherford akan sebagian besar diteruskan, seperti gambar Thomson. Namun, ternyata hasil percobaan Rutherford sangat berbeda dari model atom yang diajukan oleh Thomson. Seperti ini. Partikel alfa yang ditembakkan, ini yang berwarna merah, saat melewati lempeng emas yang sangat tipis, sebagian besar partikel alfa adalah diteruskan, sebagian besar. Namun, sebagian kecil ada partikel alfa yang dibelokkan dengan sudut besar. Dari partikel alfa yang ditembakkan, menabrak lempeng emas, dibelokkan dengan sudut yang sangat besar. Sebagian lagi dibelokkan dengan sudut yang kecil seperti ini. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford mengambil kesimpulan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, inti ada di tengah. Kemudian volume inti atom itu sangat kecil. Yang ketiga, hampir semua massa atom terpusat di inti atom. Dan yang terakhir, sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. Hal ini didasarkan dari sebagian besar sinar alfa yang ditembakkan adalah menembus lempeng emas. Dari eksperimen yang dilakukan Rutherford mengajukan satu teori atom baru yang kita sebut dengan teori atom Rutherford. Rutherford mengajukan bahwa atom terdiri dari inti atom yang berukuran sangat kecil, bermuatan positif, dan memiliki elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom dengan gambar sebagai berikut. Inti atom berwarna hitam berada di pusat atom, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berwarna merah. Eksperimen tentang partikel subatomik berikutnya adalah eksperimen tentang neutron. Eksperimen ini dilakukan oleh Chadwick pada tahun 1932. Eksperimen ini dilakukan dengan menembakkan partikel alfa pada lempeng berilium. Ternyata dihasilkan partikel netral. Massa partikel netral yang dihasilkan lebih besar daripada proton. Partikel netral yang ditemukan oleh Chadwick dinamakan neutron. Diperkirakan bahwa inti atom tersusun atas proton dan neutron. Coba kita lihat gambar dari atom yang digambarkan oleh Chadwick. Di sini inti atom disusun oleh proton dan neutron. Keberadaan neutron pada inti atom berfungsi untuk menjaga proton tetap stabil. Karena jika dalam inti atom hanya terdapat proton yang bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang dapat menyebabkan inti atom tidak stabil. Dari beberapa eksperimen tentang partikel-partikel subatomik dapat disimpulkan bahwa atom bukanlah merupakan penyusun materi terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun, atom merupakan penyusun materi yang masih dapat dibagi lagi menjadi beberapa subatomik, yaitu antara lain atom terdiri dari partikel yang disebut dengan elektron, proton, dan neutron.
Sekian pembahasan kita kali ini tentang perkembangan teori atom dengan topik partikel-partikel penyusun atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan.